Shalom saudaraku. Iya, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kisah yang sangat masyhur, sangat terkenal di dalam Injil, yaitu kesembuhan seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Saudara, itu tertulis di dalam Markus, ya kita ambil yang versi Markus pasal 5 ayatnya yang ke-25 sampai 34. Judulnya mujizat, kuasa Tuhan atau iman. Jadi terjadinya mujizat itu karena kuasa Tuhan bekerja atau karena ada iman. Nah, ini menjadi pertanyaan dan jawabnya ada di dalam perikop tersebut. Nah, saudaraku, kita lihat ayat-ayatnya dan saya akan bacakan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun. Ya, kalau saya berdiri di sini nutupi ya, saudaraku ya. Saya harus minggir. Enggak. Yang bawah-bawah ini, ya, saudara semua ya, bisa membaca tembus. Iya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Jadi ada perempuan sakit pendarahan 12 tahun, saudaraku. Itu bukan waktu yang singkat. Tentunya dia berusaha untuk berobat. Tabib-tabib yang paling pinter pada waktu itu, pada zamannya, di kotanya atau di kota lain dia datangi. Dan firman katakan sampai habis uangnya, saudaraku ya. Seperti itu dikatakan, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Memang sakit itu bukan saja bikin penderitaan tubuh yang sakit, tetapi fakta bicara, saudaraku, bikin kantong juga sakit, betul ya? Apalagi zaman sekarang, saudaraku, orang bisa bankrupt hanya gara-gara sakit, saudara, berobat. Tapi bukankah kesehatan itu nomor satu? Makanya kalau saudara sehat, ucap syukur saudaraku. Lebih baik sehat, tapi duitnya nggak usah terlalu banyak, asal sehat. Daripada duit banyak, tapi sakit. Nanti pergi ke dokter, pergi ke tabib, pergi berobat dengan segala macam usaha, uang mengalir keluar, sampai habis kayak perempuan ini, saudaraku ya. Sampai dikatakan dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Jadi nggak sembuh, saudaraku, kacek juga tidak. Bahkan, saudaraku, firman katakan malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Nah, ini problem, saudaraku. Keadaannya makin memburuk. Nah, lanjut ayat yang ke-27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kalau kita baca kata jubah, itu di dalam Alkitab selalu berhubungan dengan kuasa. Ingat jubah Elia ya, yang diwariskan ke muridnya Elisa,
itu kan bicara tentang kuasa. Bahkan ketika Elisa memungut akan jubah dari sang guru yang diwariskan ke dia, ketika dia memegang jubah itu, sungai Yordan dia pukulkan. Dia pukulkan dengan jubah itu. Jubah itu dipukulkan, sungai Yordan pun tersibak menjadi dua. Kuasa. Jubah sama dengan kuasa. Jubah adalah gambaran kuasa. Nah, perempuan yang sakit pendarahan ini menerobos kerumunan orang banyak, mendekati Yesus dari belakang, bukan dari depan. Jadi Tuhan tidak tahu. Manusia Yesus itu enggak tahu bahwa di belakang ada seorang perempuan yang menderita sakit 12 tahun pendarahan, sampai badannya lemah, HB-nya mungkin tinggal 5, tapi dia dengan sisa-sisa kekuatannya, dia mendekati Yesus dan menjamah jubah Tuhan. Nah, lanjut. Sebab katanya, dia ngomong saudaraku, sebab kata perempuan itu, maaf 27 saudara, saya belum baca ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sudah ya. Sekarang sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bersentuhan dengan kuasa Tuhan sembuh, saudaraku ya. Ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Ada begitu banyak orang. Dan saya kira dari ayat ini kita menyimpulkan bahwa orang banyak itu pun juga senggol-senggol Tuhan Yesus. Ya karena mendesak saudaraku ya, mendesak nempel-nempel. Tapi Tuhan tanya siapa yang pegang jubahku? Murid-murid mau ngomong, ya semua megang gitu ya. Siapa datang ke gereja? Semua datang. Tapi kenapa hanya satu yang mengalami kuasa Tuhan? Itu kira-kira seperti itu, saudaraku. Siapa yang berseru memanggil nama Yesus? Semua. Tetapi kenapa ada satu orang yang memanggil nama Tuhan Yesus dan mengalami kuasa Tuhan, disembuhkan? Itu seringkali ditanyakan. Di dalam sebuah KKR besar, yang saya ikuti tahun 79, ada banyak yang disembuhkan, tapi juga lebih banyak yang tidak disembuhkan. Nah ini pertanyaan klasik yang selalu diajukan, mengapa Tuhan begitu ya? Ini jawabnya ya dalam ketidaktahuan dan keterbatasan kita cari jawab dari firman Tuhan, saudaraku. Ya lanjut. Markus 5 ayat yang ke-32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34. Kita baca sama-sama ya, ayat 34 saudaraku. Mari, 1, 2, 3. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kata Tuhan Yesus, siapa yang menyelamatkan dan menyembuhkan perempuan ini? Imanmu.
Tapi tadi Tuhan berkata, siapa menjamah jubahku? Sebab aku merasakan ada kuasa yang keluar melalui jubahku. Itu kuasa dunamis yang dari Tuhan Yesus. Tapi di sini Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ya, kita ulangi saudaraku ya, biar menggores di hati kita pelajaran pagi ini. Next. Kita lihat kondisi dari perempuan itu. Yang pertama, saudaraku, ayat 25 katakan 12 tahun sakit pendarahan. Belum ada transfusi. Jadi kalau HB-nya turun, terus ya paling-paling dikasih jamu, dikasih obat yang bisa meningkatkan HB. Tapi pendarahannya itu lebih banyak keluarnya. Dan dia makin lemah, makin lemah, makin lemah. Tidak sayang uang, saudaraku. Dia keluarkan tabungannya, dia pergi ke sana kemari berobat. Tapi keadaan makin memburuk dan habis duitnya. Bankrupt, saudaraku. Susah ya. Berikutnya dikatakan harta habis untuk berobat, sudah kita bahas. Keadaannya semakin parah, semakin mengenaskan, semakin menyedihkan. Karena uang habis, tapi nggak ada perbaikan kesehatan. Next. Tapi kita belajar, saudaraku, akan sikap positif dari perempuan yang sakit pendarahan ini. Saudara, kalau mau terima mujizat, kita belajar tentang sikap positif dari perempuan yang sakit pendarahan ini. Apa itu, saudaraku, sikap positifnya? Yang pertama, dia tidak berputus asa. Ya, kita ucapkan ya sama-sama, 1, 2, 3. Dia tidak berputus asa, itu nomor 1. Jadi meskipun dia sakit, orang-orang mungkin berkata, itu tetangga kita seperti kamu akhirnya mati. Nah itu saudaraku ya seperti kamu, ya makin lama makin lemah dan akhirnya game over. Apakah dia putus asa? Enggak, saudaraku. Dia usaha. Pengetahuannya terbatas. Ketika ada orang berkata di sana ada tabib yang hebat, yang bisa mengobati, dia pergi ke sana. Butuh biaya, dia keluarkan tabungan. Beli obatnya, dia bayar. Dia makan obat itu. Tapi firman katakan keadaannya tidak menjadi semakin baik, tapi malah semakin memburuk. Mungkin salah obat, saudaraku. Makin merosot kondisi kesehatannya. Dan itu berlangsung 12 tahun. Kalau 12 bulan kita masih katakan iya orang bisa bertahan dengan kemauan yang kuat, dengan tekad yang membara. Kalau 12 bulan bisa, tapi kalau 12 tahun saya kira pasti down. Namun perempuan ini dikatakan tidak berputus asa. Dari cerita itu kita simpulkan dia nggak putus asa, saudaraku. Kemudian yang kedua, dalam dirinya, ini saya simpulkan aja ya, ada semangat yang menyala-nyala, semangat hidup, kemauan yang kuat, daya juang yang berkobar-kobar menyala-nyala. Jarang ya kita temui orang seperti ini. Pak dokter, Bu dokter, pernah temui orang yang seperti ini? Wah itu seperti perempuan ini, tinggal temukan saja sama Tuhan Yesus. Nanti akan terjadi mujizat. Sebab ini salah satu syarat saudaraku untuk menerima mujizat. Saya tidak katakan bahwa ini satu-satunya syarat, tidak. Tapi salah satu syarat. Karena ini ada di dalam kisah firman Tuhan.
Kalau ada di dalam kisah firman Tuhan, berarti kita harus belajar dari kebenaran ini. Bukan hanya sakit, saudaraku. Kalau Anda berusaha di dalam bisnis Anda, waduh situasi ekonomi nggak bagus. Tahun 2025 ada perang di sana sini, ekonomi global kacau balau. Bagaimana aku bisa survive? Kemudian down. Kondisi ekonomi dunia jelek, ikut-ikut lemah dan akhirnya putus asa. Terpuruk juga. Tahun lalu rugi, tahun ini rugi, waduh tahun depan pasti aku bangkrut. Pikirannya ke sana, saudaraku. Nah, kita belajar dari perempuan ini. Tahun ini aku berusaha, sudah keluar uang, nggak sembuh. Tahun depan usaha lagi, keluar uang lagi, nggak sembuh. Tahun depan lagi, 12 tahun saudaraku dia bertahan. Ini orang hebat ini. Dia benar-benar, saudaraku, firman Tuhan katakan, ini seperti Amsal 18 ayat 14. Kita baca, saudaraku. Amsal 18 ayat 14. 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudaraku, yang harus kita hindari adalah patah semangat. Di dalam menjalani hidup ini, aspek apapun juga, never give up. Amin. Tetapi never give up-nya itu harus dengan gandol Gusti. Ya, ibadah raya Minggu sore kemarin kita nyanyi gandol Gusti, ya saudara ya. Berpegang pada Tuhan, bukan berpegang pada kemampuan sendiri, kekuatan sendiri, semangat mencari Tuhan, jangan sampai kendor, semangat untuk mencari kebenaran firman, itu yang terpenting. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. 12 tahun loh saudaraku, dia menderita, nggak gampang ya. Nah, mujizat nanti kita lihat terjadi, saudaraku. Ya, next. Kita belajar, saudaraku ya. Ayat yang ke-27a itu bunyinya demikian, 27a. Dia sudah mendengar. Ya, katakan sama-sama bersama dengan saya. Mendengar, sekali lagi ya, mendengar. Oh, ini penting banget saudaraku, mendengar. Saudara, kita harus menyeleksi apa yang kita dengar. Kita harus betul-betul mewaspadai apa yang kita dengar. Waspada terhadap apa yang kita dengar. Seleksi terhadap apa yang kita dengar. Di era informasi seperti zaman sekarang ini, saudaraku, waduh, seliweran informasi, berita-berita. Apakah semuanya benar? Belum tentu, saudaraku. Sesuatu yang dikemas dengan penyampaian yang bagus, belum tentu isinya benar. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi saya mendorong saudara-saudari semua, kalau dengerin YouTube, lihat berita, apapun, saring, seleksi. Saya tidak katakan nggak boleh ya, itu namanya kita takut menghadapi dunia. Enggak, kita nggak takut saudaraku. Informasi apapun, jangan sampai mempengaruhi kita. Yang boleh mempengaruhi kita adalah informasi yang setuju dengan firman Tuhan.
Informasi yang membangkitkan iman kita. Karena iman saudara, iman saya itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saudara kita ini punya telinga dan setiap hari informasi itu masuk. Waspada terhadap apa yang kita dengar. Wanita itu ditulis di sini bahwa dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging, itulah Tuhan Yesus. Kai hologos sarx egneto, itulah Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca firman Tuhan, saudara membaca Yesus. Saudara menemukan firman, engkau menemukan Yesus Kristus Tuhan. Saya pegang Alkitab, sesungguhnya saya pegang Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah firman yang telah datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, hafal ya. Besok ulangan saudara. Nah, yang kedua, waspada terhadap apa yang kita ucapkan. Nah, dikatakan di situ ayat yang ke-28, sebab katanya. Jadi perempuan itu ngomong-ngomong saudara. Ngomong, entah ngomong sendiri atau ngomong sama teman-teman atau ngomong pada siapa, yang jelas dia berbicara. Sebab katanya, saya sampai penasaran, saya cari dalam bahasa aslinya. Ternyata benar saudaraku, dia betul-betul bicara. Sebab katanya, jadi bukan kebatinan gitu ya. Sebab pikirnya, enggak. Firman ini akurat saudaraku, terjemahannya juga tepat. Kalau dikatakan di ayat yang ke-27, mendengar, telinga memang harus dijaga, informasi apa yang masuk harus kita saring, jangan sampai kena berita bohong. Yang kedua, kita harus memperkatakan. Saudara, bahkan keselamatan saudara, keselamatan saya, firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ke-10, apa saudara? Hati percaya, mulut mengaku. Pengakuan Anda, pengakuan saya itu dibutuhkan. Tuhan menunggu pengakuan saudara, pengakuan saya. Saya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Dia adalah firman Allah yang hidup. Dia adalah Tuhan penebusku. Itu diakui saudaraku. Oleh darahnya aku diampuni, aku disucikan, aku jadi anak-anak Allah. Itu harus diakui. Nah, kalau pengakuan kita berlawanan dengan kebenaran firman, wah itu bahaya besar. Tadi saya sudah singgung bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, ya kan? Saudara mendengar firman ini, saudara terima, iman Anda timbul. Tetapi saudara harus melanjutkan, perkatakan firman itu. Itu adalah pengakuan. Itu adalah pengakuan. Kepada Petrus, Tuhan bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Berbahagialah engkau, hai Simon bin Yunus. Karena bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, tapi Bapakku yang di sorga. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan gerbang alam maut tidak akan mengalahkan engkau. Jadi Tuhan itu menantikan pengakuan. Pengakuan bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat, dia yang mengampuni dosa kita, itu harus diakui. Tapi juga akui bahwa engkau adalah dokterku. I am the God that healeth thee. I am the God, your healer. Itu kata Tuhan. Tapi kata kita bagaimana? You are my God,
that healeth me. You are my God, my healer. Engkaulah Allah Tuhanku, Yesusku, Juru Selamatku, penyembuhku. Akui, saudaraku. Nah, perempuan ini mengaku. Dia mendengar, dia percaya, dan dia mengaku. Dia mendengar, dia percaya, dan dia mengaku. Dia mendengar, dia percaya, dan dia mengaku. Sebab katanya, asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tidak tahu yang ngajari siapa. Mungkin dia dengar kesaksian orang lain. Oh, itu ada orang pegang jubah Tuhan, jumbai jubahnya disentuh, sakit kusta sembuh, sakit apa itu, kanker sembuh, sakit ini sembuh. Dia dengar itu dan dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku juga sembuh. Nah, next. Dia bertindak demi iman. Saudaraku, tadi itu adalah persiapan menjelang tindakan iman. Dan perempuan itu sudah memenuhi syarat. Dia mendengar yang benar, dia percaya, dia mengucapkan yang benar, imannya diteguhkan, dan dia bertindak demi iman. Ayat 27b saya bacakan, saudaraku. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan melaksanakan apa yang dia ucapkan. Menjamah jubahnya. Menyentuh kuasanya. Haleluya. Ya, kadang-kadang kisah ini didramatisir, saudaraku, di mana perempuan itu dalam kondisi lemah, dalam kondisi HB yang mungkin tinggal 5 atau tinggal 4,5 gitu ya, hampir mati. Dia merangkak, dia mendesak akan kerumunan orang dengan sisa kekuatan yang terakhir sambil terus berkata, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Asal aku menjamah jubah Yesus, aku sembuh. Dan kemudian dari belakang, dia ulurkan tangannya, gemetar saudaraku karena lemah. Dia pegang jubah Tuhan. Wow, haleluya. Dan benar saudaraku, tindakan imannya itu membuat mujizat terjadi. Ayat 29 berbunyi apa, saudaraku? Proses terjadinya mujizat. Ya, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi kesembuhannya instan, saudaraku, bukan gradual. Jadi saudara, kalau kita ini berdoa, kesembuhan itu bisa instan. Tapi bisa juga gradual, bertahap. Doesn't matter, saudaraku. Yang penting kalau engkau percaya dan engkau menjamah jubah Tuhan, menjamah kuasa Tuhan, maka kesembuhan itu akan terjadi. Karena dia adalah Tuhan penyembuh kita. Ya, sekarang praktek, saudaraku. Saudara sudah dengar firman Tuhan? Katakan, aku percaya. 1, 2, 3. Engkau adalah penyembuhku. Nah, sekarang siapa yang sakit? Kita praktek, saudaraku. Ada yang sakit? Sakit jantung, sakit paru-paru, sakit darah tinggi, sakit gula. Sakit apa, saudara? Macam-macam. Sekarang ini mudah untuk mengetahui. Cek darah saja. Waduh, kolesterolku tinggi atau apa. Tapi kalau hukum alamnya itu tidak dilanggar dan tetap jelek, itu hasil tes darah, saudara butuh kesembuhan.
Bukan sudah umur, kecenderungan gula darah tinggi, kemudian carinya makanan yang manis-manis terus. Lah itu namanya bunuh diri, saudaraku. Ya. Sudah diet, tapi kok masih mentok tinggi gula darahku. Aku sudah enggak sentuh makanan-makanan yang mengandung kolesterol, tapi kolesterolku kok terus jauh dari ambang batas. Anda butuh kesembuhan. Ayo sekarang praktek, saudara. Gak usah berdiri, nanti malu, saudara. Nanti ada yang berdiri, sakit apa ya? Gitu ya, terus ditanya gitu malu, saudara. Duduk aja, kita tutup mata, kita pegang bagian yang sakit. Kita praktek beneran, saudaraku. Saya serius. Karena ini firman Tuhan untuk didengar, dipercaya. Tadi saudara sudah mengatakan, aku percaya engkaulah dokterku. Sekarang praktek, Tuhan aku jamah jubahmu sekarang. Tuhan Yesus enggak kelihatan, tapi dia ada. Karena apa? 2-3 orang berkumpul, dia hadir. Amin, saudaraku. Kita lebih dari 3 orang. Jadi Tuhan ada di sini. Dan kalau Tuhan ada, saudara bisa pegang jubahnya. Tapi masih sulit, ini ada dikerumuni orang banyak. Lah itu kesulitan itu, saya tafsirkan saudaraku, pikiran saudara yang membuat saudara tidak bisa konsentrasi untuk maju mendekat pada Tuhan Yesus. Wah, beban-beban pikiran, ketidakpercayaan, semua singkirkan. Dan fokus, aku mau ketemu Tuhan. Aku mau terobos semua halangan dan aku mau jamah jubahnya dan aku mau disembuhkan. Amin. Praktek. Tutup mata saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau adalah Tuhan sumber mujizat. Saat ini kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sakit, sakit apapun, saudara pegang bagian yang sakit. Katakan, Tuhan, aku mendesak semua penghalang. Dan aku ulurkan tanganku untuk menerima kuasa-Mu mengalir dan menyembuhkan aku. Di dalam nama Yesus, aliran itu saat ini juga deras menjamah aku. Seperti perempuan sakit pendarahan itu, seketika lelehan darahnya berhenti. Demikian sekarang juga, semua gangguan sakit penyakit apapun yang menjadi penderitaanku, Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur di dalam nama, di atas segala nama, nama yang mulia, nama yang agung, Yesus Kristus Tuhan. Kita semua katakan, amin. Belum selesai, ini pemusiknya siap siaga, tapi belum selesai. Khotbahnya masih panjang, saudaraku ya. Ya sampai selesai, sampai tuntas. Pertanyaan, saudaraku. Pertanyaan, siapa yang menjamah jubah Yesus? Halo? Siapa? Perempuan itu ya. Siapa yang berusaha? Perempuan itu. Kemudian apa yang menyembuhkan sakit perempuan itu? Ini pertanyaan lebih lanjut, saudara. Saya sebut apa? Ya kalau saudara sembuh dari satu sakit, saudara misalnya saudara dikasih sama Pak Dokter, dikasih pil, kemudian sembuh. Apa yang menyembuhkan kamu? Pil dari Pak Dokter, kan begitu saudaraku ya. Nah ini pertanyaan dalam konteks mujizat ini, apa yang menyembuhkan sakit perempuan itu? Kuasa Tuhan. Kata kuasa itu dunamis. Kuasa yang ada pada Yesus mengalir, menyembuhkan. Sekarang mana yang lebih tepat? Kuasa Tuhan yang menjamah dia, yang menyembuhkannya, atau dia yang menjamah kuasa Tuhan? Ayo. Halo?
Ayo, gimana saudara? Mana yang lebih tepat? Kuasa Tuhan yang menjamah dia, karena Tuhan Yesus berkata, aku merasakan ada kuasa yang mengalir keluar melalui jubahku. Siapa pegang jubahku, kan begitu ya? Atau dia, si sakit ini, yang dengan usahanya dia menjamah kuasa Tuhan Yesus? Jawabnya, dua-duanya benar, saudaraku. Haleluya. Ya, saya akan akhiri saudaraku dengan kita lihat ayat yang ke-34. Tadi sudah saya bacakan ayat 34 saudaraku ya. Kita baca sama-sama. Ini akhir, setelah itu nanti kita akan memuji Tuhan saudaraku. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Katakan amin. Saudara, kalau Anda sembuh, itu karena imanmu yang menyembuhkan engkau. Kalau Anda selamat, itu karena imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Ya. Tetapi sesungguhnya aliran kuasa dari sorga melalui Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, melalui jubahnya, itulah yang menyembuhkan. Makanya saya sebut dua-duanya. Kembali kepada judul mujizat, itu kuasa Tuhan atau iman yang bikin mujizat, saudara? Dua-duanya. Saudara nggak bisa berkata, ini fatalis ya. Kalau Tuhan mau sembuhkan aku, sembuhlah. Kalau Tuhan nggak mau sembuhkan aku, ya aku matilah. Itu bukan iman, saudaraku. Iman itu saudara mendengar firman, saudara percaya. Saudara mengaku, dan saudara bertindak. Itu iman. Sekarang tambahan, bukan urusan sakit saja. Bukankah Tuhan Yesus solusi segala sesuatu, percaya? Amin kan? Amin. Tuhan Yesus solusi segala sesuatu. Amin. Engkau solusi segala sesuatu. Amin. Kalau saudara kena masalah krisis ekonomi, solusinya siapa? Tuhan. Datang pada Dia. Jamah jubahnya, solusi datang dalam hidupmu. Perusahaan Anda menjelang bangkrut, terancam bangkrut, doa, Tuhan, apakah Engkau mau izinkan aku bangkrut atau enggak? Kalau Tuhan berkata enggak, saudara percaya. Datang jamah jubah Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir, mujizat terjadi. Dalam segala aspek, saudaraku. Memang hidup kita ini sementara. Tetapi kisah-kisah di dalam Alkitab itu menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan terhadap orang-orang yang percaya. Imanmu telah menyelamatkan engkau dan sembuhlah dari penyakitmu, dari sakitmu. Saya berharap, saya berdoa, saudara semua yang ada di sini, yang ada gangguan sakit penyakit apapun, pergilah dan ya itu firman Tuhan katakan apa tadi? Selamat itu tadi ya. Mana? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Susu, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Keluar dari gereja ini, sembuh dari penyakit. Lah terus saudara tanya, kalau sudah sembuh terus gimana? Ya kerja buat Tuhan, muliakan Dia, bersaksilah. Sederhana saudaraku. Lah kalau sudah gitu apa aku nggak bakal mati? Kalau sudah waktunya mati ya mati.
pulang ke surga ketemu Tuhan Yesus, menantikan tubuh kemuliaan. Itu iman kita sederhana. Selama aku hidup Tuhan, Engkau bisa sembuhkan aku. Karena itu janjimu. Kalau waktunya tiba, aku akan pulang ke surga, ketemu dengan Engkau. Sampai nanti hari kedatanganmu. Gitu loh saudara, jadi dibuat sederhana aja lah. Nggak usah dibikin rumit. Orang ikut Tuhan itu sederhana. Haleluya. 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 Yuk kita bangkit berdiri saudara.